sama orang yang lari terbirit-birit ini? Ah, iya bener. Ia adalah Pak Ribut. Teman di rumah pasti sudah nggak asing lagi dong dengan sosok Pak Guru yang sempat viral. Sebutkan binatang yang berawal dari huruf K. Kancil. Sudah. Lucu ya, begitulah Pak Ribut menjadi viral karena konten di medsosnya yang terlihat dekat dengan murid-muridnya. Kelinci, kepiting, kanguru. Loh, terus kenapa Pak Ribut tadi sampai dikejar ayam? Coba Om Editor, Otan mau lihat kejadian sebelumnya. Pak Ribut mau kemana sih? Loh Tan, di sini ayamnya banyak banget. Pak Ribut kesini juga bawa ayam. Tujuannya kesini Pak Ribut mau melatih ayam supaya fisiknya jos. Ayo ikuti Pak Ribut. Oke Pak Ribut, pasti seru deh kalau bisa ngikutin melatih ayamnya. Oh iya teman, sekarang Otan sedang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Rupanya Pak Ribut sedang mau melatih ayam kesayangannya di peternakan ayam Thailand yang bernama SMFC. Wah, banyak banget jumlahnya. Bukan kaleng-kaleng teman, di sini merupakan peternakan ayam laga profesional karena sang pemilik mendatangkan langsung ayam juara dari Thailand untuk dijadikan indukan. Mas Indra, jadi enggak sekarang latihan? Jadi no. Ya wes ayo. Ayo. Ya ayo. Induk ayam laga tidak diumbar teman. Ia harus berada pada ruangan yang aman dan tertutup. Eits, tapi Pak Ribut lagi ngapain sekarang? Sepertinya lagi memilih ayam. Sini loh Tan, Pak Ribut iki di sini mau belajar ternak sama Mas Indra. Makanya ke sini mau cari ayam yang betina-betina. Iki kayak gini piro regane Mas? Ini untuk yang ini harganya 5 juta. Hah? 5 juta. Ini truk impor dari SMFC Pasar Lumajang. Kita impornya dari Thailand. Oh, Bu, pantesan larang Mas penjene teko luar negeri yo. Pak Ribut. Kalau mau murah, mending beli pecel ayam aja deh sama Otan. Wah, ada ayam galak. Lari Pak Ribut. Jadi ini toh penyebab Pak Ribut dikejar-kejar sama ayam. Ayam dari Thailand memang memiliki jiwa petarung yang kuat. Jadi terkadang membuat sobat Otan ini menjadi galak terhadap manusia. Sebaiknya sih lari saja daripada terkena pukulannya. Aduh, kocak banget sih Pak Ribut. Bikin Otan ketawa sampai sakit perut nih. Ayam laga merupakan jenis ayam petarung teman. Keberadaannya diakui dan terdaftar sebagai atlet di organisasi yang sudah berpayung hukum, semacam ayam petinju gitu. Jadi mereka membutuhkan pelatihan khusus untuk mengasah kemampuannya. Widih, bukan main. Sebagai calon atlet profesional, tentu saja harus berlatih dengan baik. Bukan cuma jadwal latihannya saja, tapi juga didukung dengan peralatannya. Kermaks kamu sob. Jadi, ayam laga yang ada di sini sudah dilatih menggunakan alat yang modern yang sudah dimodifikasi seperti ini. Keren kan, Tan? Supaya nafasnya bagus. Selain untuk pernafasan, olahraga seperti ini ternyata bermanfaat untuk ketahanan tubuh Sobat Otan. Nah, agar ayam mau berjalan teratur, maka dibutuhkan pancingan ayam jantan di depannya.
Melatih jalan selama 15 menit setiap hari mampu menambah fisik ayam laga menjadi lebih baik agar Sobat Totan ini tidak mudah lelah saat mengikuti kompetisi. Ayo cepetan, ayo. Kesuwen, ayo cepetan, ayo. Waduh. Heboh sekali sih Pak Ribut. Ada apa Pak? Nanti malah ayamnya kabur loh. Nah, kalau seperti ini sama saja seperti olahraga sekuat. Fungsinya untuk melatih otot paha. Agar ayam mau melompat memang butuh dikagetkan teman. Karena ayam punya refleks yang sangat bagus. Nalurinya untuk menghindar dari ancaman sangat tinggi. Oleh karena itu, Sobat Totan ini akan berusaha loncat berulang kali. Di saat inilah terjadi proses pengencangan otot paha yang dibutuhkan ayam laga. Ayo, pada ngapain? Kok pakai diikat-ikat gitu sih kakinya? Awas saja ya kalau sampai Sobat Totan ini terluka. Nah, Tan, ini fungsinya seperti sarung tinju. Ini wajib dibungkus ya, Mas? Wajib dibungkus ini Pak Ribut. Ini biar safety, biar aman. Waktu berlaga tidak mencederai lawan. Oh. Jadi wajib dibungkus untuk ayam laga. Pantas saja kalau ayam laga juga disebut ayam petinju ya teman. Karena cara yang digunakan ini mirip dengan atlet tinju yang memakai sarung tangan. Hanya saja ayam laga memakai sarung tinju pada bagian jalu atau tajinya, sementara petinju di tangannya. Menurut buku pintar yang Otan baca, sejarah mencatat sekitar 1 abad lalu, orang Thailand berhasil mencetak ayam petarung yang dikenal dengan sebutan King's Chicken atau rajanya ayam. Kalau di Indonesia, biasa disebut ayam Bangkok. Kehebatan Sobat Totan ini membuat para peternak berlomba untuk menciptakan pesaing baru. Dan muncullah 2 generasi terbaru ayam Thailand jenis Pakoi dan Pama yang saat ini dikenal sebagai ayam laga. Asik, ada paket baru nyampe nih. Ini sih edisi spesial. Pas Otan datang, pas juga ayam impor pesanan Paman Indra nyampe. Ayo Paman, kita unboxing paketannya. Loh, Sob, kamu kenapa? Bangun, Sob. Udah jauh-jauh perjalanan kok kamu tampak kurang sehat? Menurut Paman Indra, terkadang ayam impor yang sampai di Indonesia ada yang mengalami jet lag atau mabuk perjalanan. Tapi kondisi seperti ini tidak boleh diremehkan teman, karena beresiko kematian pada ayam. Ayo Paman, bikin Sobat Totan ini segera membaik. Karena sudah sering mengalami kejadian seperti ini, Paman Indra sudah tidak panik lagi teman. Langkah pertama, harus membersihkan lendir yang terdapat pada area tenggorokan ayam. Karena lendir ini bersifat mengganggu pernafasannya. Lalu, gunakan multivitamin yang sudah terbukti khasiatnya, agar ayam dapat cepat menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Sekitar 30 menit kemudian, Sobat Totan ini mulai terlihat sehat dan segar. Yeay! Selamat datang di Indonesia ya Sob! Astaga naga, apa yang sedang terjadi? Kok Sobat Totan muntah-muntah begini? Ini ayamnya sedang sakit pencernaan, jadi ayamnya tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Seperti ini, masih keras. Ayo mas. Sakit pencernaan seperti ini sering juga dikenal tembolok ayam tidak mau turun. Atau makanan yang sudah masuk di pencernaan tidak dapat diproses menjadi feses. Penanganan seperti ini sudah dilakukan dari zaman dulu atau merupakan teknik kuno dengan cara menguras isi tembolok sampai kosong.
Tapi cara ini sebenarnya justru membuat ayam menjadi lemas, teman. Karena ia tidak punya nutrisi yang diserap sebagai sumber energi. Sebaiknya, jika ayam mengalami gangguan pencernaan seperti ini, cukup diberi makan bubur bayi. Karena bubur bayi kaya akan kandungan gizi dan teksturnya juga mudah dicerna Sobat Otan. Cepat sembuh ya kamu Sob, biar bisa berlatih kembali. Kuda dengan warna putih, teman di rumah pernah dengar nggak tentang unicorn atau kuda yang memiliki cula di kepalanya? Legenda unicorn sudah menjadi cerita di penjuru dunia. Mitosnya pun dipercaya bahwa kuda bercula selalu muncul di saat manusia dalam kondisi butuh pertolongan. Unicorn selalu digambarkan sebagai sosok penyelamat. Menurut pakar mitologi yang bernama Dorothy Ann Gray, kisah unicorn muncul dari cerita warga yang muncul pada abad kedua di wilayah Mesir. Ini di mana? Apakah Otan sedang berada di negeri dongeng? Dari lingkungan sekitar, Otan merasa tidak asing. Bahkan warga pun terpanah melihat kemunculan kuda putih bersama gadis ini. Banyak juga loh yang percaya bahwa kuda putih bercula ini bisa menetralkan racun dan juga menyembuhkan penyakit yang di luar nalar. Otan ingat sekarang. Ini si teman Otan yang memang suka bermain kuda, teman. Namanya Karisa dari kota Lumajang. Aduh. Hampir aja Otan terkecoh. Mana kudanya dihias pakai cula gitu? Bikin orang heboh aja sih. Iya, selain unicorn, masih ada lagi hewan mitologi yang diceritakan sebagai tunggangan para dewa. Yaps, siapa lagi kalau bukan Pegasus? Bedanya hanya terletak pada sayapnya. Mungkin karena diceritakan sebagai tunggangan dewa, jadi imajinasi orang pada waktu itu menggambarkan sosok Pegasus sebagai kuda terbang. Kalau di luar negeri ada kuda mitos seperti unicorn dan Pegasus, di Indonesia juga ada mitos terkait sama si kuda loh. Eits, tapi mitosnya berkaitan sama unyeng-unyengnya. Sini, Otan kasih tahu. Perhatikan deh. Iya, itu unyeng-unyeng atau pusaran pada rambut. Lain tempat, lain namanya, dan juga punya arti yang berbeda-beda loh. Kalau seperti ini, masyarakat Jawa menyebutnya damar gantung. Damar memiliki arti cahaya. Kuda dengan pusaran rambut seperti ini dinilai memiliki cahaya yang menggantung, sehingga rezeki pemilik selalu bersinar menerangi anak cucunya. Sedangkan unyeng-unyeng yang seperti ini namanya Rojo Wono. Rojo adalah raja, sedangkan Wono artinya hutan. Kuda yang memiliki unyeng-unyeng Rojo Wono digadang-gadang bisa seperti raja hutan yang punya kekuatan hebat, tahan banting, dan menjadi penguasa. Tipe pusaran rambut seperti ini dipercaya bisa menjadi kuda balap yang tangguh di lintasan. Wah. Keren juga kamu Sob. Kamu punya bentuk unyeng-unyeng yang macam-macam. Oh ya, tahukah teman apa yang terjadi pada kuda saat ia kelelahan? Lemes? Itu sih pasti. Siapa coba yang gak lemes kalau capek? Ternyata kuda akan berkeringat deras ketika ia lelah, teman. Dalam kondisi seperti ini, Sobat Otan biasanya kehilangan cairan tubuh sebanyak 1 hingga 9 liter loh. Waduh, ini sih setara dengan isi galon air minum di rumah ya. Meskipun demikian, memberi minum pada saat seperti ini justru tidak baik. Karena Sobat Otan bisa tersedak yang berakibat membahayakan nyawanya. Duh, kasihan.
kamu nggak bisa langsung minum saat sedang kelelahan. Oke deh, kamu istirahat aja dulu Sob. Atur nafas ya. Sebenarnya Sobat Totan ini mendapat julukan sebagai hewan dengan kaki terkuat di bumi. Wow banget sih kamu Sob. Kaki belakang kuda merupakan bagian yang mematikan. Tendangannya mampu membuat manusia tak berdaya, bahkan beresiko menghilangkan nyawa. Serem. Otan gak mau deket-deket kamu ah. Oleh karena itu, sangat tidak disarankan mendekati kuda pada bagian belakangnya. Sebaiknya dekati kuda dari bagian kepalanya ya. Sob, kamu kenapa? Tenang. Oh iya, banyak sekali yang menganggap gerakan kaki kuda seperti ini sebagai tanda ia ingin segera berlari. Ada-ada aja deh. Kenyataannya tidak begitu, teman. Ada dua kemungkinan garukan kaki di tanah yang dilakukan kuda. Yang pertama, karena ia ingin berbaring. Dan yang kedua, karena kuda tidak nyaman dengan tempatnya. Semacam gelisah gitu deh. Hal ini ditunjukkan ke manusia agar segera mendapat pertolongan dengan cara memindahkannya ke tempat lain. Kasihan banget ya kalau sampai dicuekin. Oh ya teman, pernah lihat video seperti ini yang sempat viral di medsos? Apa? Kalian percaya? Sebenarnya video tersebut dibuat dengan cara diputar mundur yang tampak terlihat seperti telinga maju ke depan. Telinga manusia tidak bisa bergerak seperti itu karena telinga manusia hanya memiliki 2 otot saja, sehingga hanya bisa gerak terbatas. Dan gak banyak orang loh yang bisa melakukannya. Berbeda dengan kuda yang memiliki 10 otot di telinganya. Ia mampu menggerakkan hingga 180 derajat loh. Bahkan kuda mampu menggerakkan kedua telinga secara mandiri, yang artinya telinga kanan dan kiri bisa bergerak berlainan arah. Gerakan kedua telinga yang bersamaan mengarah ke depan seperti ini menandakan jika ia sangat tertarik dengan apa yang dilihatnya. Tapi kalau kuda menggerakkan telinga secara tidak beraturan, itu tandanya dia sedang waspada terhadap kondisi sekitarnya, atau bisa diartikan tidak nyaman dengan bunyi-bunyi tertentu. Ada fakta yang mencengangkan dari Sobat Totan ini. Jika manusia bisa bernafas melalui hidung ataupun mulut, berbeda halnya dengan si kuda. Ia hanya bisa bernafas lewat hidungnya saja. Kuda mempunyai sistem pernafasan nasal, yang artinya ia memiliki struktur berupa langit-langit lunak yang memisahkan bagian atas jalan nafas antara hidung dan mulut. Tuh lihat, ketika Sobat Totan terengah-engah, ia membuka lebar-lebar lubang hidungnya, sementara mulutnya tidak terbuka sedikit pun. Wah, sampai terlihat begitu, artinya kuda butuh istirahat setelah dipacu untuk berlari. Sebenarnya banyak pemilik kuda yang sering khawatir dengan sobat ini, karena kuda sangat rentan terhadap sakit pernafasan, atau masyarakat Jawa menyebutnya penyakit benguk. Biasanya ditandai dengan munculnya lendir yang tidak wajar, sehingga mengganggu saluran pernafasannya. Kalau dibiarkan, tentu saja bisa mengancam nyawa si kuda. Oleh karena itu, terapi gurah juga dilakukan terhadap kuda. Bahan-bahannya cukup sederhana dan yang pasti alami, sehingga tidak ada resiko yang membahayakan. Tentu saja harus dicairkan terlebih dulu. Terapi gurah sudah dikenal manusia sejak dulu untuk mengatasi sinusitis atau lendir pada saluran pernafasan. Tapi ternyata pengobatan ini juga sangat manjur buat kuda. Meskipun Sobat Totan terlihat tidak nyaman, tapi harus dilakukan untuk kesehatan si kuda, teman. Ini demi kebaikan kamu kok, Sob. Sakit dikit nggak apa-apa ya, agar kamu tetap sehat. Oh ya teman, ada yang kenal dengan istilah kuda hitam?
Sobat dengan warna pekat ini dipercaya memiliki keunggulan pada staminanya. Makanya sobat totan banyak dijadikan simbol untuk melambangkan kekuatan maupun kecepatan. Bahkan seringkali kuda hitam disematkan pada sosok yang tidak diperhitungkan dalam ajang kompetisi, tapi menjadi ancaman untuk para lawan karena kemampuannya. Benar-benar luar biasa sobat totan ini. Mulai dari kisahnya, perilakunya, bahkan sampai ke mitosnya, punya cerita yang sangat menarik. Totan bangga sama kamu sob. Kermaks, keren maksimal. Astaga, apa itu? Sepertinya ada yang butuh bantuan. Tolong! Tolong! Siapapun yang melihatnya, cepat bertindak sebelum paman itu tenggelam. Eits, lihat teman, Sobat Totan langsung beraksi. Ayo Sob, cepat tolong paman itu. Syukurlah, akhirnya paman selamat. Makasih ya Sob. Loh, kenapa ini? Iyalah, ternyata ini permainan Om Editor teman. Bikin panik aja deh. Jadi Paman Hafid sedang melatih kemampuan Luna untuk dapat melakukan penyelamatan korban di air. Sebagai anjing yang dipersiapkan khusus, maka pelatihan berenang sangat dibutuhkan. Berenang sangat baik untuk anjing jenis ras besar, karena berenang selama 5 menit sama dengan lari sejauh 8 km bagi Sobat Totan ini. Oh iya, anjing jenis herder mampu berenang selama 30 menit tanpa istirahat loh. Emang tenagamu luar biasa Sob. Tapi bagaimana jika kemampuan berenang Luna diadu dengan manusia? Paman Lutfi, ayo kita buktikan siapakah yang akan jadi pemenangnya. Kini sang pelatih dan muridnya dihadapkan dalam tantangan. Semua siap? 1, 2, 3. Go, go, go! Wow, Luna melakukan start yang sangat baik, sehingga Paman Lutfi tertinggal di awal. Waduh Sob, kamu hampir tersusul. Paman mulai mendekati posisimu. Eits, tapi apa yang terjadi saudara? Luna mengayuh dengan kencang saat targetnya semakin dekat. Dan, yeay! Luna berhasil memenangkan adu cepat di air. Oh ya teman, rata-rata anjing dapat berenang dengan kecepatan sekitar 3,5 km per jam. Tapi tentu saja beda jenis juga beda kecepatannya. Sedangkan manusia di kisaran 3,2 km per jam. Selisihnya tipis banget ya teman. Pantesan Paman Lutfi kewalahan melawan Luna berenang. Ternyata anjing mempunyai bentuk kaki yang sangat berguna saat di air. Ukurannya pun cukup lebar pada bagian telapaknya. Meski tidak memiliki selaput kaki seperti bebek, tapi ini berfungsi sangat baik ketika digunakan untuk berenang. Semua anjing di sini dipersiapkan untuk menjadi pekerja profesional, teman. Ada yang akan jadi pelacak narkoba, bahan peledak, senjata, hingga pengurai massa demonstrasi. Loh,
dia malah kabur. Tuh kan, di saat seperti ini Sobat Totan masih belum terlalu patuh pada pelatih. Jiwa kekanak-kanakannya masih tinggi. Dia selalu ingin bermain dengan Paman David. Wah, ternyata usia anjing juga berpengaruh terhadap sikap yang ditunjukkannya ya teman. Anjing yang berumur 1 tahun setara dengan manusia berusia 15 tahun. Jadi kategori umur 1 tahun, anjing belum dikatakan dewasa, melainkan masih remaja. Sekarang kita intip yuk bagaimana jika Sobat Totan yang sudah pro ini beraksi. Wah, fokusnya beda banget teman. Pandangannya terarah pada pelatih. Dan dia tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Karena yang diperhatikan hanya perintah dari Paman David saja. Keren banget kamu Sob. Nah, seperti inilah jika anjing sudah masuk usia dewasa. Ia dapat mengontrol sikapnya. Pergerakannya dikendalikan penuh dari perintah sang pelatih. Cakep. Kalau ngomongin tentang anjing penyelamat, Otan jadi ingat kisah Proteo, anjing K9 dari Meksiko yang gugur saat penyelamatan korban gempa di Turki pada bulan Februari lalu. Sungguh besar resiko anjing profesional saat bekerja, hingga ia kehilangan nyawa. Seluruh dunia pun berduka mendengar kabar tersebut. Peran anjing profesional memang sangat berguna. Kamu memang hebat, Sob. Loh, ada apa lagi nih? Mau dibawa kemana anakan anjingnya, Paman? Tolong! Ada penculik! Kasihan Sobat Totan yang mungil ini. Tidak boleh dibiarkan. Otan harus segera bertindak. Karena bisa saja sesuatu yang buruk menimpa anak anjing ini. Kasus pencurian satwa seringkali terjadi, tidak hanya pada hewan ternak, tapi hewan peliharaan pun kerap menjadi sasaran orang-orang jahat. Seberapa jauh mobil mereka akan berjalan, Otan bertekad untuk mengikutinya dan membongkar kejahatan ini. Ladalah, kok mereka malah mainan sih? Otan bercanda teman. Sebenarnya Paman ini adalah pelatih anjing profesional di kota Lumajang, Jawa Timur. Saat ini Paman Hafid sedang melakukan seleksi pada kedua Sobat Totan ini. Untuk menjadi anjing pelacak ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dari usia 3 hingga 4 bulan mereka harus melewati beberapa tes. Syarat untuk lolos seleksi awal ini, anakan anjing harus memiliki 5 kategori, yaitu respon, fokus, semangat, kecepatan, dan kelincahan yang baik. Wah, ini artinya dari kedua sobat kecil ini hanya ada satu yang bakal terpilih. Ayo sob, semangat! Kalian harus sportif ya. Dari pergerakan dan persaingan yang terjadi, sepertinya anjing ras herder ini lebih unggul jika dibandingkan dengan Rottweiler. Tuh kan benar saja, Paman Hafid menjatuhkan pilihan pada anjing asal negara Jerman ini. Duh, kasihan si Rottweiler. Dia tampak sedih karena tersisih dari persaingan. Tapi kamu jangan patah semangat sob, karena kamu masih bisa jadi peliharaan yang baik.